Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan membahas tentang tugas akhir pemodern oceanografi. Yang belum kenal, kenalin dulu. Aku Laurencia Levina Pramistanti dengan NIM 26050120140140126 dari Oceanografi B. Pada kali ini, aku akan membahas tentang adveksi difusi dua dimensi. Kira-kira apa yaitu adveksi difusi dua dimensi? Let's check it out, guys. Yang pertama, persamaan adveksi difusi dua dimensi. Pada bagian ini, aku akan membahas tentang pengertian dan rumus dasarnya. Persamaan matematika yang dapat memodelkan fenomena atau gejala alam adalah persamaan adveksi difusi. Persamaan ini juga sering disebut dengan persamaan transport. Persamaan adveksi difusi adalah persamaan matematika yang didesain secara khusus untuk memodelkan fenomena transport polutan. Menurut Triatmojo tahun 1999 menjelaskan bahwa persamaan transport merupakan salah satu persamaan diferensial yang mempresentasikan sirkulasi aliran air di estuari dengan variabel C, yaitu konsentrasi garam sebagai fungsi ruang dan waktu. Nah, konsep dari adveksi difusi sendiri yaitu untuk adveksi adalah proses transportasi berupa aliran rata-rata atau arus seperti sungai atau gerakan pasang surut yang digerakkan oleh gaya gravitasi atau tekanan dan berupa gerakan horizontal. Untuk persamaannya sendiri dapat dilihat pada bagian bawah tersebut ya. Untuk difusi sendiri yaitu proses transportasi materi dari suatu sistem ke bagian yang lain sebagai hasil dari gerakan molekul acak. Untuk persamaannya juga bisa dilihat pada bagian bawah itu. Nah, untuk metode dalam adveksi difusi dua dimensi, metodenya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu eksplisit dan implisit. Untuk eksplisit, butuh syarat kestabilan. Syarat kestabilan atau kriteria kestabilan digunakan untuk menentukan seberapa besar nilai stabilitas dari model yang akan dibangun. Nah, untuk keunggulan dari metode eksplisit sendiri yaitu dia mudah untuk diselesaikan persamaannya. Kemudian untuk yang implisit, dia tidak butuh syarat kestabilan, namun sulit untuk diselesaikan. Jadi lebih banyak metode adveksi difusi diselesaikan dengan metode eksplisit. Kemudian macam persamaan metode beda hingga eksplisit sendiri ada 3, yaitu leapfrog, FTCS, dan upstream. Metode eksplisit untuk upstream. Adveksi difusi dua dimensi sendiri menerapkan penentuan nilai batas dan penentuan syarat batas untuk metode persamaan upstream ini ya. Syarat batas sendiri yaitu suatu kondisi yang menggambarkan kondisi batas baik ruang maupun waktu dari metode yang dibangun. Diberikan pada nilai awal yaitu hulu dan nilai akhir yaitu hilir. Untuk adveksinya sendiri persamaan beda hingga dengan metode ini menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu, sedangkan turunan ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Ada dua kondisi dalam kecepatan U. Jika U-nya lebih besar dari 0, maka akan digunakan beda mundur. Untuk U-nya kurang dari 0, bisa digunakan beda maju. Untuk bagian difusinya sendiri menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Nah, di sini ada persamaan dari metode diskretisasi untuk suku difusi dua dimensi yang pada bagian atas. Itu untuk indeksnya N itu adalah waktu, I-nya sendiri ada ruang. Nah, untuk AD itu adalah koefisien difusi. Koefisien difusi sendiri dianggap konstan terhadap ruang dan waktu. Untuk persamaan yang bawah itu adalah persamaan dari metode diskretisasi untuk suku adveksi dua dimensi. Oke, kemudian metode atau model dua dimensi ini sendiri cocok untuk sumber polutan sesaat maupun kontinu, sehingga menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Banyak penelitian yang telah melakukan menggunakan metode adveksi dua dimensi ini, adveksi difusi dua dimensi ini, dikarenakan fenomena transfer polutan sendiri kan sangat penting ya untuk dipelajari, sedangkan metode ini sendiri juga sangat
membantu penelitian tentang si transfer polutan tersebut. Nah, yang kedua ini aku akan membahas tentang penerapan dalam bidang oceanografi. Metode beda hingga adalah salah satu metode yang diterapkan untuk fenomena transport di perairan dangkal dan aliran air tanah seperti yang kita tahu sebelumnya. Persamaan beda hingga ini dinyatakan dengan persamaan adveksi difusi dua dimensi. Metode ini dapat memberikan hasil pendekatan yang cukup akurat, makanya banyak peneliti yang menggunakan atau memilih metode ini untuk melakukan atau mempelajari fenomena si transfer polutan sendiri. Kemudian, nah di sini ada beberapa contoh-contoh dalam penggunaan metode ini di bidang oceanografi. Simulasi numerik pada bidang oceanografi seperti interaksi gelombang dan arus. Terus dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan angkutan polutan dalam aliran air yang mengalir dalam aliran terbuka. Yang kedua adalah untuk memodelkan pencemaran di wilayah sungai akibat limbah industri yang dibuang sembarangan ya guys. Terus yang ketiga itu ada persebaran polutan akibat tumpahan minyak di laut atau di daerah pelabuhan. Keempat itu untuk memodelkan persebaran nutrien yang ada di perairan. Pada dasarnya, dinamika transfer polutan sendiri itu sangat menarik untuk dikaji atau dibahas. Hal ini dikarenakan agar kita bisa memprediksi perilaku polutan pada waktu tertentu dan menghasilkan analisis akibat dari simulasi yang berbeda terhadap perilaku tersebut. Nantinya kita bisa seperti menanggulangi gitu kalau kita akan tahu tentang si transfer polutannya itu dengan memodelkannya. Walaupun secara tidak langsung pemodelan itu tidak bisa benar-benar 100% dengan kondisi aslinya ya. Perlu diingat juga itu. Kemudian ini kan tadi kan aku udah sebutin ya tentang pemanfaatan pemodelan oceanografi untuk adveksi difusi dua dimensi. Nah, adveksi dua dimensi ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk selain di bidang oceanografi. Contohnya itu ada menganalisis elemen lapisan yang cocok. Terus ada juga memecahkan masalah retak bidang. Kemudian ada juga menganalisis pertumbuhan dendritik. Nah, itu cuma tambahan aja ya guys. Oke, kita bisa next. Nah, yang ketiga ini adalah penggunaan dalam pemrograman Python. Dalam pemodelan oceanografi adveksi difusi dua dimensi ini, polutan akan dimodelkan dengan bantuan pemrograman Python, yaitu dengan aplikasi Jupyter Notebook. Di sini aku akan membahas langsung untuk si skripnya dengan hasilnya ya. Nah, di sini terlihat dari skrip yang telah aku olah menggunakan bantuan program Jupyter Notebook. Di sini kebetulan skripnya agak panjang, jadi aku ada habis ini ada satu lagi. Nah, ini untuk lanjutannya ya guys. Kemudian untuk hasilnya sendiri, seperti yang bisa kita lihat ini, awalnya polutan pekat berada pada suatu titik, hingga lama-kelamaan dia akan menyebar, sehingga menyebabkan konsentrasi si polutannya itu akan menurun. Hal ini sendiri dapat disebabkan dikarenakan beberapa faktor yang terjadi di daerah polutan tersebut menyebar, yaitu ada faktor dari angin, arus, atau siklon-siklon yang ada di sana. Paling mempengaruhi sendiri adalah karena faktor angin. Hal ini dikarenakan angin membawa polutan dan menyembahkan polutan itu ke tempat lain, sehingga menyebabkan si polutan itu konsentrasinya menurun, tapi dia menyebar ke wilayah-wilayah di sekitar itu, jadi menyebar kemana-mana. Nah, itu bila dibiarkan kan pasti akan berbahaya. Maka dari itu, transfer polutan sendiri adalah salah satu kajian yang paling banyak dilakukan oleh peneliti dan salah satu metode yang sering banget digunakan yaitu ya ini, pemodelan adveksi difusi dua dimensi ini. Nah, tadi kan aku udah jelasin semuanya. Nah, ini ada beberapa sumber yang aku gunain untuk ngejelasin tadi. Nah, sekian yang bisa aku sampein. Mohon maaf ya kalau aku nyampeinnya masih belepotan dan banyak-banyak salah.
Aku ucapin terima kasih dan bye-bye. See you on the next video, guys.